Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Feby Wilkin dengan NIM 21010400027, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi gugus fungsi, yakni asam karboksilat. Berikut penjelasannya. Nah, apa sih asam karboksilat itu? Perlu diketahui bahwa salah satu gugus fungsi adalah asam karboksilat. Secara umum, asam karboksilat adalah senyawa organik turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi MinCOOH dan rumus umumnya CnH2NO2. Gugus fungsi MinCOOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Semua asam karboksilat adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Asam karboksilat dapat memiliki lebih dari satu gugus fungsional. Yang kedua, struktur umum asam karboksilat. Dapat kita lihat bahwa struktur umum asam karboksilat yaitu RCOOH, di mana karbonil mengikat O rangkap 2 dan OH juga alkil. Berikut beberapa senyawa asam alkonoat atau asam karboksilat mulai dari jumlah atom C1 sampai jumlah atom C10. Yang pertama, jika memiliki satu atom karbon disebut asam metanoat, di mana asam metanoat memiliki rumus struktur HCOOH. Yang kedua, asam etanoat memiliki rumus struktur CH3COOH. Di sini ada dua atom karbon. Yang ketiga, asam propanoat memiliki 3 atom karbon. Yang keempat, asam butanoat memiliki 4 atom karbon. Yang kelima, asam pentanoat memiliki 5 atom karbon. Yang keenam, asam heksanoat memiliki 6 atom karbon. Yang ketujuh, asam heptanoat memiliki 7 atom karbon. Yang kedelapan, asam oktanoat memiliki 8 atom karbon. Yang kesembilan, asam nonanoat memiliki 9 atom karbon. Dan yang terakhir, asam dekanoat memiliki 10 atom karbon. Dengan rumus strukturnya dapat dilihat. Selanjutnya, tata nama gugus fungsi asam karboksilat. Ada 2 macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol. Yang pertama berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC. Disebut nama IUPAC atau nama sistematis. Kedua nama yang sudah biasa digunakan sehari-hari atau dalam perdagangan disebut nama lazim atau nama dagang, atau lebih dikenal dengan istilah trivial. Yang pertama, tata nama IUPAC. Menurut sistem IUPAC, nama asam alkonoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dan diawali kata asam. Contohnya, metana disebut asam metanoat. Yang kedua, etana disebut asam etanoat. Yang ketiga, propana disebut asam propanoat. Nah, cara penamaan asam alkonoat adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai C terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi atau atom C gugus selalu menjadi nomor 1 sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan. Untuk urutan penamaan, yang pertama adalah asam, nomor cabang, nama cabang, dan alkonoat. Contohnya, asam 2-metilbutanoat, asam 3-hidroksi 2-metilbutanoat. Yang kedua, tata nama trivial. Pertama, asam formiat atau sering disebut juga asam semut. Asam formiat memiliki rumus struktur HCOOH
asam ini dapat ditemukan pada semut. Yang kedua, asam butirat memiliki rumus struktur CH3, CH2, CH2, COOH. Asam ini dapat ditemukan pada mentega. Yang ketiga, asam valerat memiliki rumus struktur CH3, CH2, 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 COOH. Senyawa ini dapat ditemukan pada akar tanaman valerian. Contoh lain dari senyawa asam karboksilat yang diberi nama sesuai aturan trivial adalah asam oksalat dengan rumus struktur HOOC COOH, asam melanoat dengan rumus struktur HOOC CH2 COOH, asam suksinat dengan rumus struktur HOOC CH2 CH2 COOH, dan asam adipat dengan rumus struktur HOOC CH2 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 COOH. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat pada umumnya memiliki titik didih yang relatif tinggi. Titik didih asam karboksilat relatif tinggi dibandingkan alkohol, aldehid, dan keton dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Hal ini terjadi karena ikatan hidrogen antar molekul. Yang kedua, molekul asam karboksilat bersifat sangat polar. Yang ketiga, asam karboksilat. 4 anggota pertama mulai larut dalam air. Kelarutan asam karboksilat makin menurun seiring dengan kenaikan jumlah atom karbon. Adanya rantai bercabang menyebabkan kelarutan makin menurun. Yang keempat, asam karboksilat dengan jumlah atom karbon rendah mempunyai bau asam, sedangkan jumlah atom karbon 4 hingga 8 berupa cairan tidak berwarna yang mempunyai bau yang tidak enak. Lalu, bagaimana sifat kimianya? Nah, berikut sifat kimia asam karboksilat. Yang pertama, asam lemah. Larutan asam karboksilat bersifat asam lemah, ditunjukkan dengan harga Ka. Larutan tersebut dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, reaksi yang terjadi tergolong reaksi netralisasi. Asam karboksilat tergolong asam lemah, sehingga dalam air hanya terionisasi sebagian. Semua asam karboksilat dapat bereaksi dengan larutan NaOH, Na2CO3, dan CaHCO3. Reaksi esterifikasi asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk suatu ester dan air. Contohnya, kita lihat pada gambar di samping, di mana asam asetat bereaksi dengan etanol dengan katalis H2SO4 menghasilkan etil asetat dan air. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.